Sunkist juga itu merlok. Gitu. Vector, Sunkist itu merlok. Jika ya Itu 50 juta uang semua Om. itu juga menurut saya akan selalu bertahan. Ada kecenderungan trennya itu naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mix Canary Channel. Oke, Baraya Red Varian, kali ini saya akan coba berkunjung kembali ke rumahnya Om Eci Canary. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo Baraya Red Varian, sekarang saya sudah berada di rumahnya Om Eci Canary kembali ya. Ini Om Eci kayaknya lagi sibuk nih. Ayo kita samperin. Assalamualaikum Om. Apa kabar? Iya. Om boleh ganggu ya sambil ngobrol-ngobrol? Ya sambil ini aja, sambil saya masukin burungnya. Iya iya. Kebetulan nih Om Eci masih sibuk di ngurusin burungnya. Ya habis mau ini. Gimana Om? Besok Om, sambil dilanjut aja Om, sambil dilanjut. Nah, kemarin kan kita sempat nanya-nanya ya Om ya mengenai sawi hijau. Nah, sekarang banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari yang nonton videonya Om Eci itu pengen tahu lebih dalam ternakannya Om Eci. Boleh ya? Ya boleh aja sih. Ya begini ternaknya. Oke Om. Om Eci ini sekarang ada, boleh dilihat nggak punggawa-punggawanya di kandangnya Om Eci ini ada berapa indukan nih? Paling jantannya yang lumayan ya. Menurut saya jantannya ini bagus, jantan ini baru. Itu juga bagus jantannya. Lagi di sini juga bagus tadi yang baru masuk. Ya, ini juga bagus. Nah, ya begitu. Oh ya. Ini juga bagus. Ini juga lumayan. Ini bagus ya. Kandangnya hancur. Iya. Ya, Om, duduk aja kita, Om. Ya. Siap. Lebih
enak duduk kayaknya. Baraya Red Varian ini di depan saya ini sudah ada nih jago-jagonya di kandangnya Om Eci ini, kenari merlok. Ini semua ringnya ring Om Eci ya? Ya ada sebagian ring saya, jantannya ring saya. Ini kalau betinanya ring orang, bukan semua betina saya. Masalahnya betina saya nggak banyak ada di kandang lagi, udah pada tersebar gitu. Oh iya, ini diperhatiin dari ternakannya Om Eci ini sedikit banget pautnya, padahal kan indukannya lagi produksi banyak. Udah pada keluar semua Om. Ya, itu masalahnya. Masalahnya baru ya kebanyakan ada sih sebagian ya. Sebagian udah diambil orang gitu. Jadi kadang ya baru landing udah diambil orang biasanya gitu. Ini Om Eci, kalau menurut Om Eci sendiri nih, Baraya Red Varian kan banyak yang pengen tahu ya. Merlok itu ada beberapa peternak bilang berdasarkan grade ya yang keluar. Sedangkan kebanyakan orang-orang itu berkata itu ada kenari Sunkist, kenari Vector, kenari Merlok. Itu apakah Sunkist sama Vector itu termasuk Merlok? Ya gini ya, dulu juga saya pernah beberapa kali lah ada komen di grup saya ya, bukan di grup ini ya, di grup saya. Ada beberapa kali saya komen, ada beberapa kali saya nulis. Saya memetakan, membedakan antara RI, Vector, ada Sunkist, apalagi penyebutan yang banyak ya. Itu agar nggak rancu gitu. Karena kalau kita diambangkan saja biasanya pemain baru itu bingung. Bingung dengan Sunkist, Vector, banyak pertanyaan itu. Apa bedanya Sunkist, Vector dengan Merlok, dengan RI? Baiklah, ini ya. Ini menurut pendapat saya, bukan belum ada aturan tertulisnya. Ini menurut pendapat saya dan saya pernah nulis di grup saya. Pertama kita bagi dua dulu antara RI sama Merlok. RI itu identiknya kenari impor yang merah sekali itu, kayak baju Omamik itu. Oh iya. Itu biasanya mereka pakai, bukan biasanya lagi ya, mereka dengan dipastikan mereka pakai pigmen penguat warna mereka. Itu RI impor. Sedangkan Merlok itu kenari lokal kita yang warnanya oranye berbias merah lah, kita bisa ngomong merah ya. Itu bagi dua antara RI dan Merlok. Saya pernah menulis itu, Merlok itu jika burung dari ada mutasi, kita ngomong mutasi ya, perubahan bulu dari bulu anakan ke bulu dewasa, yang perubahannya itu dari oranye ke oranye pekat, kemerahan. Nah, itu kita sebut Merlok. Tinggal kualitasnya lagi. Ada kan Merlok yang bagus, ada yang biasa, ada yang kurang lah. Ya mungkin itu Vector, orang menyebut Vector itu yang kualitas Merloknya kurang. Ada Sunkist mungkin kualitasnya kurang. Ya ini mungkin untuk pemula, mungkin agar mereka nggak rancu, kita standarkan lah agar mereka nggak bingung. Berarti yang disebut Vector itu bisa disebut juga Merlok ya? Vector itu adalah Merlok. Merlok. Itu menurut saya. Hanya mungkin grade-nya yang berbeda. Sunkist juga itu Merlok. Gitu. Vector, Sunkist itu Merlok. Jika kecilnya ada perubahan mutasi, kita mau mutasi bulu dari anakan ke dewasa itu menjadi oranye kemerahan, itu adalah Merlok. Tentunya mutasinya mutasi alami ya, yang dengan pakan alami, bukan mutasi yang dengan bahan kimia seperti itu kan. Betul. Kita tidak mengajarkan pakai bahan kimia lah. Apalagi kita ada kontes sekarang ya, kontes kan menstandarkan kita pakai sosin standarnya gitu. Ya. EF-nya sosin gitu. Ya. Jadi untuk Baraya Red Varian yang bingung gitu ya, apa sih Vector itu masuknya ke dalam Merlok nggak? Itu masuk ke dalam Merlok ya, mungkin kadar mutasinya yang rendah sehingga orang banyak menyebut Vector seperti itu ya. Jadi kalau untuk mencari kualitas yang benar-benar bagus, silakan cari terahan yang bagus. Misalkan kita tidak mampu untuk membeli yang sudah dewasa seperti ini ya. Yang sudah dewasa seperti ini mungkin harganya bisa mencapai 3.000 ke atas kan. Kalau satu ekor 3.000 ke atas, kalau sepasang ini di atas 5.000. Di atas 5.000 ya. Ya, mungkin untuk
para pemula harga segitu itu besar sekali ya, gede sekali. Jadi kita cari pautnya, anakannya dari ini ya mungkin harganya bisa 500 ke atas gitu ya, 500.000 ke atas. Nah, jangan salah ketika kita memilih paut merlok, itu kan warnanya masih asli, masih kuning ya, istilahnya ada yang oranye kuning gitulah. Oranye, kuning, oranye lah, kebanyakan oranye. Warnanya masih oranye. Jadi jangan salah pilih juga. Itu terahannya, indukannya apakah benar-benar merlok, apakah kenari biasa seperti itu ya. Jangan tertipu juga ketika membeli paut paut merlok. Nah, kalau menurut Om Eci, kalau ini kan kadang-kadang kan orang mencari paut merlok itu berdasarkan dasarannya seperti apa. Kalau Om Eci itu favoritnya dasar seperti apa di merlok? Kalau tanya saya ya, dasaran yang saya harapkan bakal bagus gitu. Biasanya yang kita ngomong ngalung gitu, sininya lehernya itu udah merah, sininya udah rada merah dibanding gradasi dari punggung gitu ya. Kita lihat dulu dasar anakan itu yang sudah ngalung itu biasanya. Itu menurut saya pribadi ya. Kadang tuh juga kadang meleset, kadang yang burung yang biasa, warna dasaran biasa, pas mutasi bakal lebih bagus daripada yang jadi, ini. Kalau untuk dasaran ini rata-rata peternak-peternak yang sudah lama itu rata-rata seperti itu ya. Seperti kemarin kan di videonya Pendawa sama seperti itu, seperti Om Eci, dia lebih suka yang mengalung gitu, seperti itu dasaran. Tapi bukan berarti dasaran yang lain jelek kan. Bisa aja yang dasaran jelek itu, bisa aja lebih dari yang kita ngomong ngalung gitu. Bisa aja kalau dasarannya putih keluar mutasinya bisa lebih wah juga kan, bisa juga seperti itu. Jadi tidak bisa dipatok dasarannya seperti apa. Kalau menurut saya ya intinya balik lagi ke terah ya, terah indukannya seperti apa gitu. Terah, kalau indukannya sudah terahnya bagus ya otomatis ya walaupun ini minimal tidak akan jauh lah dari indukannya gitu. Tidak akan jelek-jelek sekali gitu. Tidak akan jelek-jelek sekali. Yang jelas pasti bermutasi gitu kan. Ini Om Eci, kalau Om Eci sendiri, menurut Om Eci, kualitas kenari merlok yang bagus itu yang seperti apa? Ya menurut Om Eci. Seperti menurut saya ya, menurut saya pribadi ini bukan menurut saya pribadi itu yang bagus itu pertama merah, sudah jelas ya, merah. Kedua dari body, ya menurut saya ini ya. Sebenarnya saya nggak ini juga. Menurut saya body agak kecil, bulu tipis, dan satu lagi mengkilat ya. Kalau kita ngomong berminyak gitu. Nah, itu yang bagus menurut saya. Saya juga pernah menulis di grup saya ya, kriteria burung merlok yang bagus itu begitu. Nah, kalau untuk mencetak kenari merlok yang bagus ini apa itu ilmunya apa tuh, kuncinya apa, mengawinkan yang betina seperti apa, merlok seperti apa, jantannya seperti apa? Sebenarnya intinya yang bagus saja, merahnya bagus, bodinya bagus, jantan betina bodi dan merahnya bagus ya, ada kita kawinkan, kemungkinan besar ya anaknya akan bagus. Jadi dengan karakter yang sama ya, bodi kecil, merahnya keluar, yang tentunya merahnya merah alami ya. Ya, merah alami. Tapi ketika misalkan kita dapat kenari betina yang merahnya ternyata orang ada yang main pakai bahan kimia segala macam, tetap nanti dilihatnya dari anakannya ya. Ya, anaknya kelihatan nanti anaknya. Dan kadang kalau orang pakai yang macam-macam gitu ya, bulunya turun, warna bulu tuh turun. Udah kelihatan gitu. Ya 2 bulan 3 bulan di kita lah turun bulunya, warna bulunya turun. Nggak semerah awal gitu ya. Warna bulu indukannya ya. Tapi dilihat di sini semua indukannya Om Eci terlihat ini wah sekali ini. Ada juga yang banyak juga yang biasa. Kalau untuk Om Eci sendiri kan sekarang cuaca udah agak tidak stabil ya, kadang panas, kadang hujan, kadang dingin sekali. Untuk ternakannya gimana? Lancar apa ada kendala? Ya di sini sangat berpengaruh dengan cuaca ya, karena ini semi outdoor kita ngomong ya, bukan di ruangan, bukan indoor. Orang biasanya kan di indoor di kamar gitu.
ini kan semi outdoor, jadi sangat berpengaruh dengan cuaca. Ya ini di bulan-bulan biasanya itu bulan Desember, Januari, Februari itu banyak yang ambrol ya, kita memulting gitu, mabung. Ini banyak jantan atau betina yang kita ngomong sebutnya nyulam ya, yang ambrolnya sedikit. Nyulam ya. Gitu, nyulam gitu. Banyak yang nyulam. Kalau untuk jantan yang nyulam seperti itu nggak dipakai untuk ternak kan? Ya biasanya di apa ya, di kurung biasa aja, nggak dipakai untuk ternak biasanya. Dimana dipaksakan untuk ternak juga dikhawatirkan telur tidak ngisi ya telurnya. Itu kalau kita ngomong. Jadi daripada kita capek kan lebih baik diserahkan dulu lah. Oh iya. Jantannya. Seperti itu ya. Jadi tidak mudah ya untuk peternak kenari merlot. Jadi di saat cuaca seperti ini juga tidak maksimal ya hasilnya yang didapat juga ya. Tidak seperti biasanya di cuaca-cuaca normal gitu. Ya, karena saya kendalanya ya karena saya di semi outdoornya. Kalau indoor nggak terlalu berpengaruh mungkin gitu. Kalau untuk dalam 1 bulan biasanya menghasilkan berapa puluh anakan Om Wadi? Masih agak bingung, paling 10, paling 15 lah, paling banyak 20 lah paling banyak. Paling banyak. Itu kadang juga 10, 12 begitulah. Ini kan lumayan banyak nih boxnya, ada sekitar hampir 30-an ya, ada ya boxnya? Ya 28 lah. 28 ya, kurang lebih segitulah. Yang produksi paling sekitar 50%-nya atau 50% ya, 50% sampai 60% lah. Yang produksi itu kan banyak, ada yang ngadat, ada yang banyak kendala ya. Sebenarnya nggak gampang sebenarnya gitu. Ya. Oh iya, untuk Baraya Red Varian, saya kemarin dapat bocoran nih, Om Eci ini kan beberapa bulan kemarin itu dia mencari lagi indukan-indukan di luaran sana, betul kan Om? Iya, Agustus September itu. Iya. Habis berapa tuh Om nyari indukan ngerlok? Lumayan ya. Lumayan kira ya ada 50-an lebih lah. 50 juta ya. Bayangkan untuk Baraya Red Varian, Om Eci bersedia mengeluarkan kocek untuk mereparasi semua indukannya ya yang sudah mungkin yang sudah tua atau apa produksi. Jadi saya nggak punya regenerasinya karena anaknya habis. Jadi walaupun Om Eci ini jarang posting di Facebook atau apa, dia selalu ada gitu ya. Setiap bahkan waktu ketika masih di Loloh aja udah ada yang nandain ya. Ini ya, buat saya, ini buat saya. Bagian ada. Alhamdulillah ya Om. Itu 50 juta uang semua Om. Sombong amat. Itu juga uang hasil dari kenari juga. Gitu kan saya kumpulin gitu. Kalau untuk dari uang pribadi ya berat. Berarti untuk membeli indukan aja sampai 50 juta hasilnya bisa 2 kali lipat dari itu ya? Ya harapan sih begitu. Harapannya begitu, kita di samping hobi gitu kan, harapannya juga ada penghasilan gitu. Hobi yang menghasilkan ya, hobi yang lumayan ini. Ya, motivasi juga tuh buat Baraya Red Varian. Jadi ketika kita memutuskan untuk beternak kenari Red Varian, jangan tanggung ya mencari indukan yang asal-asalan gitu kan. Karena Om Eci ini lebih ke kualitas ya ketimbang ke kuantitas ya. Maunya begitu sih. Karena ternakannya nggak banyak karena terkendala waktu saya kerja gitu kan. Jadi ya nggak banyak tetapi maunya sih berkualitas bagus. Tapi ya begini hasilnya. Ya begini-begini aja. Iya, Om Eci ini kan pagi harus berangkat kerja. Malam baru pulang kadang-kadang ya sampai malam ya. Seperti itu. Tidak ada kendala Om ketika ditinggalkan ini ternakannya. Ya karena udah terbiasa, mungkin burungnya mungkin udah biasa, jadi udah beradaptasi di sini burungnya gitu. Jadi burung yang menyesuaikan ya. Burungnya karena kebiasaan, jadi burungnya mau menyesuaikan dengan kita gitu. Jadi kita ditinggal dari pagi, ditinggal sampai malam lah. Malam baru kita urus lagi gitu. Pagi juga kita urus lagi harus berangkat kerja. Ya begitu, terkendala waktu saya sebenarnya. Waktunya nggak banyak.
Om Eci kan udah lama ya ternak di Kenari Merlok khususnya ya, karena 100% hampir semuanya Merlok. Kenapa nggak lari ke yang berserat Black Red gitu? Dulu pernah mencoba mainnya berserat Black Red, Mosaic kita ngomong ya. Hasilnya karena tujuan saya merah ke Merlok ya, merah, jadi hasilnya tuh merah. Merah. Tujuan saya yang mencetak merah gitu akhirnya. Jadi mosaiknya tuh merah gitu. Jadi katanya untuk kontes kan kurang bagus ya. Bagusnya kan merah marun ya. Iya, merah marun. Tapi ya saya nyetaknya jadi merah gitu karena kadang dikawinin sama yang merah. Tergantung merah. selera juga ya. Seleranya lebih condong ke Merlok ya. Kayaknya saya ke Merlok aja lah. Akhirnya berhenti saya main Black Red, main mosaik gitu. Ini kan Om Eci ini kan sudah hampir 10 tahunan ya ternak Kenari Merlok ini. Itu dari 2011. 2011 ya, 10 tahun. Pasti kan ada pasang surutnya di Kenari Merlok ini. Sampai berapa harga Merlok ketika harganya jatuh? Dulu pernah zaman waktu rame batu akik. Oh, batu ali ya, batu akik itu bisa 2 tahunan lebih kayaknya itu zaman batu akik itu. Itu harga Merlok itu hancur. Tapi saya masih ada ternak, masih ternak, masih ada yang beli ke sini. Saya jual yang dewasa, yang ya segini-seginilah ya, yang bagus-bagus gitu, 600 gitu. 600 ya. Kalau pautnya udah jarang sekali orang beli kalau paut. Itu walaupun masa-masa seperti itu masih bisa ngejual 600.000 ya. Dewasa. Dewasa. Kalau anaknya mungkin orang udah males beli gitu. Nah, ketika sudah mulai ada event, barulah naik lagi ya. Gitu. Nah, dari event naik lagi, dan event ini kan berkesinambungan terus-menerus, dan kemungkinan besar sampai ke depan, sampai selamanya ini harga stabil ya, cenderung naik. Karena berbeda dengan di kontesnya kicau kan, kalau kicau kan bisa berbentrokan. Kalau di Kenari Warna ini lebih ke jadwal itu teratur ya. Dan jadwal untuk kontes itu misalkan bulan ini di Bandung, ya otomatis daerah lain tidak akan mengadakan kontes di tanggal yang sama seperti itu ya. Ya, kita kan udah kompak antara daerah Bandung dan luar Bandung, misalnya di Jawa atau Jakarta gitu. Kita kan udah kompak, enak lah. Jadi kita bisa ngatur jadwal kontesnya. Ya, jadi bisa saling support juga ya ketika Jawa Timur mengadakan kontes, dari Bandung juga datang seperti kemarin kan. Dari Bandung, walaupun di masa-masa pandemi kita tetap support satu bus ke sana gitu kan. Nanti juga kalau setiap kita ngadain kontes dari Jawa Timur tuh banyak juga yang datang ke sini. Nah, itulah menariknya di Red Varian untuk Baraya Red Varian ya. Bahwa kontes Kenari Warna itu tidak hanya istilahnya peminat lokal aja, tapi yang dari luar Pulau Jawa Barat juga ikut memeriahkan di eventnya kontes Kenari Warna. Nah, kalau untuk Om Eci sendiri sudah ada yang disiapin nggak untuk menjelang event ini? Ya, materinya. Ya paling ini saya bawa ini ya, saya bawa ini ya, kita coba aja di sana ya. Namanya kita ikut memeriahkan, ikut berpartisipasi. Ya. Ini namanya siapa nih? Biasanya kan kalau setiap burung itu dikasih nama. Ini saya kasih nama Paulo, panggilnya Paul. Calon juara ini ya. Belum tentu, masih banyak yang lain, yang punya teman-teman masih banyak yang lebih bagus dari ini. Ya, cuma ikut berpartisipasi. Kalau bukan kita kan siapa lagi ikut berpartisipasi, benar? Iya. Tapi walaupun Om Eci yang menjadi jurinya nanti tidak akan menggolkan burung sendiri kan? Ya, kita fair aja. Sesuai dengan ini ya, kualitas burungnya juga ya. Kita sportif lah, jadi juri kita sportif gitu. Walaupun kalau burung kita bagus ya kita kan bukan saya sendiri. Yang jurinya kan ya minimal 4-5 orang jurinya. Dan mata juri itu bagus-bagus loh. Wah, itu udah teruji itu mata juri. Iya, karena di juri Kenari Warna itu bukan pengalamannya ya bukan hanya setahun 2 tahun, tapi udah sampai ada yang 10 tahun lebih rata-rata ya. Jadi udah istilahnya kalau orang Sunda bilang udah molotok lah di Kenari Warna. Nah, Om Eci, biar Baraya Red Varian tahu nih, Om Eci ini alamatnya di mana nih? Saya alamatnya sini Jalan Marga Baru nomor 27,
Kelurahan Cijaura, Hmm. Kecamatan Buah Batu. Ya, marga baru ya di Bandung Kota ya. Untuk Baraya Red Varian yang barangkali mau main-main ke kandangnya Om Eci, silahkan. Nah, ini juga nih ada nih kontak personnya, silahkan bisa chatting atau WA. Yang pengen punya ringnya Eci Kenari, ringnya artis nih. Artis di mana? Banyak sekarang artis, banyak sekarang. Ya, ya, artis. termasuk salah satu ring artis di Kota Bandung. Gitu ya. Kalau menurut Om Eci, Kenari Merlok ini akan selalu terus bertahan ya, terutama di harga gitu. Ya menurut saya akan selalu bertahan. Ada kecenderungan trennya itu naik, walaupun sedikit ya, kecil naik. Kecenderungannya naik. Karena setiap 3 bulan kita ngomong ya, 3 bulan ada event. Jadi orang pasti habis selesai event ini, orang mempersiapkan lagi untuk event berikutnya. Event banyak. Bahkan bisa jadi 2 bulan sekali ya, karena kan sekarang Jakarta sudah mulai ingin mengadakan event juga. Mulai mau mengadakan event. Ya, jadi untuk teman-teman yang di Jakarta juga nggak usah khawatir ya untuk Baraya Red Varian. Nanti mungkin di sana ada komunitas KMJ ya, Kenari Merah Jakarta. Tunggu aja eventnya, silahkan untuk teman-teman yang berada di Jakarta. Jadi bukan untuk ajang silaturahmi ya. Kalau menurut saya itu event Kenari Red Varian itu ajang silaturahmi. Kalau kita hanya di kandang, kita merasa burung kita itu paling bagus ya. Tapi ketika kita sudah bawa keluar, otomatis kita ada sedikit perbandingan. Jadi untuk memotivasi kita juga supaya gimana sih agar mencetak Kenari Merlok yang baik gitu kan, yang bagus. Oke Om Eci, makasih banget nih atas waktunya. Mudah-mudahan ternakannya lancar terus. Dan di event juga nanti ini si Paulo. Paulo muda. Si Paulo ini bisa jadi juara ini. Kayaknya calon juara juga ini. Belum tentu. Amin gitu. Amin. Ya udah, makasih Om Eci waktunya ya. Silakan untuk lebih jelasnya untuk Baraya Red Varian seperti yang tadi ini kan, datang aja ke kandangnya Om Eci ya. Bagi yang penasaran. Makasih Om. Ya, sama Om Mamik. Oke, Baraya Red Varian, itulah obrolan dengan Om Eci Kenari ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Om Eci berguna juga bagi kita yang pemula ya, pemula pemain Red Varian. Oke, jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Baraya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Dan tunggu video-video berikutnya. Tetap